Ya, oke, selamat malam teman-teman semua dan para dewan juri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membahas secara teknik hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan final Kopda Idol kita yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di Gedung Gereja GKI Mazmur Temindung. Dan ini mungkin saya perkenalkan dulu untuk para peserta dewan juri kita yang akan menjadi juri pada acara final nanti. Yang pertama, juri utama kita, saya persilakan pada saudara David Jalung memperkenalkan diri ya. Oke, ini Kak David. Kemudian juri kedua ada Kak Daud Sekius selaku Ketua Biro Pemuda. Ya, ini kita karena programnya kemarin, beliau sekarang sudah demisioner, tapi karena program kita kemarin, ya kita anggap beliau masih Ketua Biro kita sebelum diganti. Ya, ini Kak Daud. Kemudian juri yang ketiga ada Kak Van Rexendorf. Ya, seperti kita tahu beliau sudah cukup lama kita kenal, berkecimpung di dunia tarik suara. Kemudian ada juri berikutnya ada Kak Wilma Toding. Ya, ini Kak Wilma Toding. Mungkin bisa perkenalkan sedikit, Kak? Ya. Mungkin bisa memperkenalkan sedikit nama dan aktivitasnya. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Wilma, aktif di Sanggar Paduan Suara Borneo Kantata sebagai salah satu tim teknis dan manajemen, dan juga sekarang salah satu guru vokal di Joyful Music Studio di Budi Center. Mungkin itu aja kan. Ya, terima kasih Kak Wilma. Nah, itu salah satu juri kita, dan ada satu juri juga mungkin belum bisa bergabung bersama-sama malam hari ini atau mungkin nanti beliau nyusul, adalah Kak Robi Yolis. Ya, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing yang sering upload video akapela di Instagram dan juga personil dari Borneo Kantata. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat kita dengan Dewan Juri pada malam hari ini. Kita akan masuk ke agenda kita, namun sebelumnya kita awali dengan doa. Saya minta dengan hormat kesediaan dari Kak Daud untuk bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah kami panjatkan kehadirat-Mu karena kesempatan kami dapat berkarya bagi Tuhan lewat senandung kami, puji-pujian kami kepadamu. Tentu di ajang kompetisi ini, kami yakin dan percaya bahwa di dalamnya nama Tuhan kami memuliakan, karena memang motivasi kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah technical meeting kami malam hari ini, hamba-Mu, Saudara Putra yang memimpin, para dewan juri, dan Grand Finals. Tuhan memberkati. Dari awal hingga selesai, kami mempersembahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Daud yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Ya, kita langsung masuk ke agenda. Mungkin saya kasih ininya dulu, pointer-pointernya. Pada malam hari ini kita akan pertama membahas untuk kesiapan masalah musik di final nanti. Kemudian kita akan membahas hal-hal teknis, nanti mungkin akan disampaikan oleh Kak David Jalung dan Kak Wilma mungkin yang berkaitan dengan teknis. Kemudian kita akan membahas juga tentang lagu wajib kita, karena mengingat waktu mepet, apakah ada bisa kelonggaran dengan ayat yang akan kita nyanyikan, karena di edaran kemarin 3 ayat. Kemudian selanjutnya juga kita akan bahas untuk membuat VT untuk video perkenalan dari peserta sebelum tampil di acara puncak, dan juga untuk rencana publikasi kita. Dan terakhir kita akan cabut undian pada malam hari ini secara online. Saya sudah siapkan
nanti kita akan main via kartu. Saya sudah ada siapkan 1 sampai 8 di sini. Nanti saya akan kocok teman-teman. Saya akan persilakan sesuai abjad aja ya, biar enak sesuai abjad. Nanti silakan pilih di posisi kartu yang bagian mana. Nanti kita akan buka. Berarti itu nomor urutnya. Itu aja mungkin pengumuman dari saya. Kita langsung masuk saja untuk hal yang pertama. Poin pertama itu adalah kita akan bahas tentang masalah musik pengiring di final nanti. Nah ini kemarin ada beberapa yang nanya dan kesepakatan saya dengan Kak Titus dan beberapa juri pertama yang waktu kami mengadakan rapat pada hari Selasa, kesepakatan itu adalah untuk musik. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pemain musiknya masing-masing dari sekdanya atau dari sektornya masing-masing supaya lebih enak untuk latihan. Jadi supaya lebih mudah untuk mengatur waktu latihan dan sebagainya. Dan untuk aransemen juga kalau memang tidak bisa yang gimana-gimana, yang penting aransemen standar juga tidak apa-apa karena musik itu tidak masuk dalam penilaian. Yang dinilai nanti adalah suaranya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak David masalah musik untuk pengiring di final. Mungkin ke peserta aja. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan supaya kita bisa cari solusinya. Silakan kalau ada dari teman-teman peserta. Ya, saya persilakan kalau ada dari teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar alat instrumen atau musik pengiring di final kita, karena tadi saya persilakan untuk mempersiapkan pemain musik masing-masing untuk mengiringi sehingga gampang untuk latihan, mengingat waktu kita agak lumayan mepet. Jadi mungkin kalau ada masukan atau ada pertanyaan dari teman-teman seputar musik pengiring. Permisi Kak, Keti Keja dari Pemuda Gempa, Sektor 2 mau bertanya untuk pemain musiknya ini kira-kira organ tunggal gitu atau bisa band atau mungkin pilih aja gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Keti. Gimana ini Kak David? Ya, sebenarnya untuk fasilitas di gereja Temindung bisa pakai keyboard atau sebenarnya alat band juga ada. Tergantung panitia saja. Maksudnya kesepakatan panitia bagaimana, apakah memperbolehkan hal itu atau kita batasi biar sama rata, misalnya mungkin pakai keyboard aja atau gimana gitu. Terserah kesepakatan bersama aja. Ya, kalau dari saya sih mikirnya biar lebih bagus sih kalau bisa band. Tapi kalau mau kesamarataan ya menggunakan keyboard. Nah, mungkin saya tanya dulu masing-masing peserta kira-kira kalau band tampil menggunakan band ada kendala nggak? Mungkin bisa satu-satu dari peserta. Kira-kira kalau kita nanti tampilnya menggunakan band, apakah teman-teman ada kendala untuk mempersiapkan hal tersebut atau gimana? Mungkin coba dari ini sesuai layar aja ya. Dari Rahel gimana? Kira-kira dari sektor 3, kira-kira kalau pakai band ada trouble nggak? Ada susah nggak? Oke Kak, kalau menurut saya belum tahu karena itu pasti kita akan hubungi teman-teman yang bisa main musik. Jadi lebih ke mereka lagi, kalau mereka siap, vokalnya juga siap kayak gitu. Jadi nggak bisa memastikan bisa atau enggak. Oke, terima kasih. Kalau dari Katy gimana? Dari sektor 2? Kalau dari Keti dan Willy itu teman-teman dari Sektor 2 tadi sudah langsung buat grup Kak. Ketika sudah tahu pengumumannya, tiba-tiba mereka langsung buat grup dan itu lengkap Kak. Ada gitar, keyboard, sama drummernya, sama bassnya juga ada.
Oke, terima kasih infonya. Selanjutnya Angelika dari sektor 6 gimana? Kalau saya juga sama kayak Kak Rahel, belum tahu kalau tentang band. Tapi yang siap itu keyboard. Nah, kalau tentang bandnya mungkin bisa dihubungi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Feni dari sektor 4 gimana? Jadi kalau kami dari sektor 4 bisa pakai band. Sudah. Oke, bisa ya. Ya, terima kasih infonya. Selanjutnya Stacy Awing dari sektor 1 gimana? Kalau dari sektor 1 untuk pakai band mungkin harus tanya lagi ke teman-teman yang akan main musik kan, karena belum tahu siapa-siapa gitu. Tapi kalau mungkin untuk organ tunggal siapa aja. Tapi kalau pakai band juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Saudara Ronald Christian dari sektor 5 gimana? Ya, kalau dari kami sebenarnya siap bandnya, cuman mungkin kami karena tidak ada drum, jadi kami menggunakan kajon. Tapi mungkin kalau memang ada yang bandnya bagus, bisa saja itu agak menutupi suaranya gitu. Jadi pendapat saya untuk menjaga kemurnian suaranya mungkin jangan yang terlalu heboh gitu. Tapi saya ikut aja keputusan teman-teman. Oke, jadi seperti itu mungkin masukan dari peserta. Yang jelas kalau pakai keyboard otomatis sudah siap semua dia. Kalau band ada beberapa yang siap, ada satu yang siap tapi tidak menggunakan drum. Jadi artinya akustikan, dan ada beberapa yang masih tanya. Nah, ini saya selaku panitia mungkin tanya ke Kak David nih, gimana bagusnya Kak? Biar enak juga kan. Kalau dari saya nggak masalah. Bagus juga kalau teman-teman prepare-nya dengan grup juga bagus. Dengan iringan tunggal juga nggak masalah sih, karena kan kami tim juri kan akan lebih fokus menilai ke quality vokalnya gitu. Terserah nanti mungkin teman-teman boleh mempersiapkan semuanya dengan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, itu sih yang paling penting gitu. Kalau dari tim juri, saya mungkin ada di sini ada Kak Daud, ada Kak Van, ada Wilma, dan juga nanti ada Robi juga. Kami akan lebih ke fokus ke memang ke quality vokalnya gitu. Jadi nggak masalah. Persiapan untuk band boleh, pakai organ tunggal juga boleh, pakai iringan gitar akustik juga boleh, nggak masalah. Kalau memang sudah dipersiapkan. Catatan untuk band, alatnya standar di gereja Temindung itu standar, ada keyboard, ada bass, ada gitar, ada drum. Yang mau pakai kahun juga boleh untuk yang pakai kahun. Cuman mungkin catatannya buat teman-teman pemain bandnya, kalau bisa bawa ear monitor ya, karena kita floor monitornya bukan untuk pemain musik soalnya di gereja itu, jadi kita pakai mixer kemudian harus dengar monitornya di ear, karena kalau nggak pakai ear biasanya agak kurang jelas di depan panggung itu biasanya. Jadi mungkin bisa diinfokan ke teman-teman player, pemain musiknya, supaya kalau ada yang pakai iringan band bisa bawa ear monitor atau kayak headset gitu, nanti bisa dipakai di sana. Dan mungkin kalau untuk persiapannya mungkin kalau bisa sebelum lomba mungkin bisa cek sound dulu kali ya, supaya bisa kenal dengan peralatannya, supaya nggak kaget begitu tampil. Mungkin penyesuaiannya nanti takutnya agak gimana gitu. Jadi khusus yang band sih, kalau yang iringan yang mungkin tunggal saya pikir nggak masalah gitu. Itu aja sih catatannya, karena floor monitor di panggung bukan untuk band soalnya, hanya untuk vokal. Jadi pemain band harus kontrolnya dipakai headset gitu. Mungkin itu aja kalau untuk info ininya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak David. Selanjutnya dari Kak Van mungkin ada masukan nggak? Ya, terima kasih. Ya, tidak beda juga dengan Kak David tadi, ya tergantung dengan kesiapan teman-teman semua juga, karena mereka yang akan latihan mempersiapkan
dengan tim masing-masing. Sekali lagi kita di sini menilai ini bukan lomba band ya, bukan lomba grup gitu. Tapi khusus untuk vokal atau vokalis itu yang paling ditekankan. Jadi iringan jangan terlalu ribet atau terlalu gimana gitu. Jangan aransemen terlalu banyak. Standar aja yang supaya fokus penyanyinya pada ya vokal kalian bisa kelihatan lebih bagus dan maksimal dalam penampilan nanti. Mungkin itu saja sih yang perlu tekankan. Jangan terlalu fokus kepada musiknya. Demikian. Oke, baik, terima kasih Kavan ya. Jadi seperti yang kita harapkan juga di awal tadi ya. Jadi karena musik tidak masuk hitungan. Ya, mungkin ada masukan dari Kak Wilma mengenai musik. Masih mute, Kak? Ya, sorry. Mungkin tambahan aja, tadi udah detail, Kak Davidnya lebih paham kalau soal musik ya. Saya setuju kalau misalnya dia teman-teman pakai musik sendiri, bawa musik masing-masing. Kenapa? Karena waktunya mepet, jadi bisa lebih klop dengan pemain masing-masing kalau bawa masing-masing, itu yang pertama. Terus juga mungkin karena persiapannya 2 hari, kan mungkin dari lagu-lagu ini nggak semua kuasai. Jadi saran saya, pilihlah lagu yang memang kalian sudah benar-benar tahu, mungkin sering dinyanyikan atau sering didengar gitu loh. Pilih lagu yang dari lagu pilihan ini, pilih lagu yang memang sudah sering didengar. Kalau lagu wajibnya ya pasti di ibadah GKI sudah sering dibawa lagu ini. Terus juga pilih nada dasar yang tepat. Ya, karena kan kita latihan dengan band masing-masing, jadi lebih enak malahan. Jadi nggak mepet seperti kata Kak David, nanti bandnya tinggal cek sound. Jadi penyanyinya masing-masing sudah dengan bandnya masing-masing sudah benar-benar menentukan nada dasar yang sesuai dengan karakter vokalnya dia, jangan sampai ketinggian atau kerendahan ya itu. Jadi nilai plusnya banyak kalau misalnya kita bawa pemain musik sendiri. Mungkin itu kali ya tambahan kalau dari saya. Sisanya teknik vokal, mungkin tadi Kak David sudah sampaikan, saya sempat dengar juga soal teknik vokal yang menjadi poin-poin yang akan dinilai nanti. Bawa lagu itu senyaman mungkin dan teman-teman harus rileks. Ya, jangan sampai ini harus wah, improvisasinya harus di berbagai part harus ada improvisasi biar menang. Enggak gitu juga, karena yang paling utama adalah pendengar harus bisa menikmati lagu yang kita sampaikan, makna lagunya benar harus sampai ke pendengar, itu yang utama. Jadi poinnya ada di situ. Jangan sampai kita berpikir mau improvisasi macam-macam, jatuhnya nanti ada miss di panggung gitu loh. Dan yang utama adalah lagunya harus dihafal. Karena kalau kita nggak hafal lagu, akan susah untuk menjiwai lagu itu dan susah untuk menginterpretasi lagunya dengan baik. Jadi yang utama sih memang harus dihafal dulu, baru bisa kita dimacem-macemin lagunya gitu. Jadi mungkin itu kali tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wilma. Terakhir mungkin dari Kak Daud, ada masukannya? Ya, saya hanya kasih saran karena ini kan yang kita tekankan adalah vokal ya, supaya teman-teman nggak ribet aja sih. Ya, karena yang memang kita carikan ini kualitas vokal ya, bukan kualitas band atau kualitas. Cuma memang kan pengaruh juga, kadang pengaruh juga. Tapi seperti saya mau garis bawahi seperti yang Kak David katakan, karena memang panggung ya, settingan panggung di gereja itu bukan untuk band dan atau apa ya. Jadi memang harus terdengar baik vokal itu. Karena itu yang mau kita dapat gitu. Dalam kompetisi ini itu yang kita mau dapat. Ya, jangan sampai suara band saudara menutupi suara vokal gitu. Itu yang kita nggak mau. Nah, saran saya kalau agak ribet ya mungkin bisa tunggal saja. Tetapi kalau memang di-prepare dengan baik, saya hanya berharap betul-betul saya menekankan dari sisi penjurian ya. Saya betul-betul menginginkan bahwa ini benar-benar kita dapat vokalnya gitu ya.
Jangan sampai gara-gara band, vokal saudara jadi hilang. Mungkin itu yang saya mau tekankan ya. Terima kasih, Kakak Putra. Ya, baik, terima kasih Kak Daud. Ya, jadi mungkin itu sudah kita dengar sama-sama ya. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan musiknya masing-masing. Ya, diharapkan aransemennya jangan terlalu yang aneh-aneh karena aransemen tidak berpengaruh ke nilai. Jadi mungkin itu bisa dimengerti. Nanti ini kan kita record juga. Nanti saya akan upload di YouTube-nya Kopda. Nanti buat teman-teman bahan untuk sharing dengan tim musiknya mungkin bisa nanti diputarkan link ini. Mungkin itu aja untuk musik. Kemudian yang kedua masalah lagu wajib kita. Lagu wajib itu 3 ayat. Nah, saya mau tanya dulu nih kesiapan teman-teman semua. Apakah siap dengan 3 ayat tersebut? Mungkin dari ini sesuai layar. Dari Katy gimana? Kira-kira NKI yang 3 ayat? Baik Kak, kalau dari Katy, karena mungkin dari ayat 1 ke ref, ayat 2 ke ref itu nadanya mungkin sama, daripada berlama-lama dan meningkat juga karena pesertanya juga lumayan banyak dan ada lagu pilihan juga, mending ayat 1, 2 baru ref. Kalau dari Katy kayak gitu sih Kak, makasih. Oke, dari Willy gimana? Ya, sama mungkin 2 ayat kayaknya lebih cukup untuk ini karena waktu juga kan. Oke. Selanjutnya dari Stacy Awing. Ayat 1 sama ayat 2. Oke. Dari Angelica gimana? Saya juga setuju ayat 1 sama 2 juga. 2 aja. Oke. Dari Rahel? Setuju juga Kak, dari ayat 1 sampai 2 aja. Oke, untuk Fanny? Iya Kak, setuju ayat 1 dan ayat 2. Dari Ronald? Setuju Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi mungkin untuk Dewan Juri bisa kita kasih kelonggaran ya. Untuk lagu wajib ayat 1 dan 2. Ayat 1, saya lupa lagi lagunya. Ayat 1 ref, ayat 2 ref gitu ya, jadi ya. Posisi urutannya ya. Karena kemarin kan kebetulan kita kasih yang full, ya animo untuk mendaftarnya agak kurang. Kemudian kita kasih kelonggaran untuk audisi kemarin, cuman ayat 1 dan 2 ya akhirnya lumayan banyak. Dan makanya oleh karena itu saya tanyakan kembali ke peserta di malam hari ini, jangan sampai nanti lagu wajibnya malah rusak semua kan karena enggak hafal. Ya, jadi itu ya, karena sudah siap sudah bersedia semua untuk ayat 1 dan 2, berarti nggak ada alasan lagi ya. Jadi nanti mungkin ayat 1 ref, ayat 2 ref, selesai ya. Jadi mungkin itu untuk diketahui oleh Dewan Juri. Jadi ada perubahan untuk di lagu wajib. Ya, mungkin masukan aja. Ya saya nggak tahu persiapan. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan ya. Mungkin ada teman-teman yang ya walaupun baru hari ini pengumuman audisi, cuman pastilah ada yang sudah belajar lagu ini ya, pasti. Menurut saya sih. Paling tidak tahu lagu ini. Kalau memang kita sepakati 2 ayat, nggak masalah. Saya nggak masalah sih untuk itu. Dan mungkin mengenai pola lagunya, saya pikir kasih kebebasan aja buat peserta. Hanya durasi kita harus sepakati. Itu yang paling penting karena akan kaku sekali kayaknya kalau nyanyi ayat terus ref terus ayat ref habis gitu, jadi kurang ini juga kedengarannya gitu. Jadi mungkin nanti masing-masing dari peserta mengkreasikan cara menyajikannya seperti apa, format pola lagunya akan seperti apa dengan tim pemain musiknya atau pengiringnya. Jadi saya pikir diberikan kebebasan untuk itu, memilih nada dasar juga bebas sesuai dengan suaranya masing-masing. Hanya mungkin durasi kita sepakati. Oh ya. Ya, mungkin dari Dewan Juri kira-kira berapa durasi yang pas untuk lagu ini? Kalau saya idealnya begini. Ini kan peserta ada 8 ya.
anggaplah satu kali tampil peserta itu paling lama 10 menit. Anggap dengan persiapan teman-teman pengiring. Kalau makeup band pasti agak lebih lama prepare-nya. Agak cukup lama lah. Mungkin bisa semenit atau mungkin 2 menit. Anggaplah segitu. Nah, jadi kalau kita misalnya kasih durasi 10 menit untuk satu peserta, gimana? Jadi 10 menit itu sudah langsung lagu wajib dan lagu pilihan ya? Dari mulai pertama kali dipanggil, naik ke panggung, mempersiapkan semuanya sampai turun panggung. Oke. Oke, itu kalau dari juri lain gimana? 10 menit? Apakah ACC dari Kak Wilma? Oke, Kavan oke. Oke ya, jadi berarti kita tetapkan aja ya durasi performance dari persiapan sampai ke selesainya turun panggung 10 menit ya. Jadi kalau ada kelebihan mungkin nanti juri pasti ada nilai tersendiri. Nah, kalau kurang gimana? Kalau seandainya sebelum 10 menit, nggak apa-apa ya? Ini hanya untuk sebagai ini saja, untuk sebagai supaya kita tahu durasi waktu kita juga untuk lomba tersebut. Supaya nggak terlalu molor sih. Jadi maksimumnya aja ya? Saya pikir maksimum sudah 10 menit, saya pikir mungkin banyak di bawah 10 menit. Ya. Jadi kalau di bawah nggak apa-apa, tapi kalau over yang ada pengurangan nilai berarti ya? Kayaknya nggak usah juga tahu pengurangan nilai kayaknya. Itu hanya menjaga saja, kita kasih ambang saja supaya ada sedikit inilah. Karena kita nggak tahu nanti mereka tampil, siapa tahu ada mungkin di luar dari kemampuan kita, mungkin ada trouble atau ada apa, kita nggak tahu toh. Jadi hanya durasi yang normalnya penampilan itu aja sih saya kasih gambaran. Siapa tahu tiba-tiba ada yang trouble, mati lampu atau apa, kita nggak tahu juga kan, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi maksimum penampilan dari awal persiapan cek pasang-pasang alat sampai ke lagu terakhir dan turun panggung itu 10 menit ya maksimum ya untuk teman-teman peserta ketahui. Oke, mungkin untuk masalah teknis di musik dan lagu kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke VT ya. Jadi sebelum nanti teman-teman nyanyi kan akan di-present oleh MC. Nah, mungkin bisa teman-teman persiapkan masing-masing. Saya rasa mungkin di tiap sektor kan pasti ada orang IT-nya ya. Sudah ada yang bisa ngedit lah. Cuman edit ini aja video perkenalan. Jadi nama, asal Setda dan asal sektor. Itu aja. Kita perlu itunya aja sebagai pembuka sebelum nyanyi. Jadi juri MC nggak nanya-nanya peserta lagi di depan. Jadi langsung diputarkan VT selesai diputar, tinggal ditanya apakah persiapan musiknya sudah siap. Kalau memang sudah, kita langsung mulai. Gimana? Bisa semua ya peserta untuk mempersiapkan VT-nya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua seperti yang saya himbau di awal tadi, nanti minta tolong untuk semua dewan juri dan peserta mungkin bisa kirimkan foto terbaiknya ke saya karena saya akan buatkan flyernya untuk kegiatan final kita. Jadi minta tolong bisa kirimkan ke saya. Kalau yang tahu nomor WA saya untuk peserta bisa kirim langsung. Bagi yang kemarin daftarnya melalui sektor ya bisa kirim ke ketua sektornya, nanti ketua sektornya akan teruskan ke saya. Nggak masalah itu, kita yang penting bisa untuk publikasi. Mungkin saya tunggu paling lambat besok ya, karena biar cepat kita ngedit-ngeditnya. Mungkin itu aja, tidak ada masalah ya, saya rasa untuk foto kan, untuk ini kita publikasi kita. Ya, kemudian yang selanjutnya kita akan cabut undi. Jadi ini saya akan mungkin kalau bisa kita ada sedikit waktu untuk bicara soal teknis. Oh ya, boleh. Yang lain. Sudah undi ya. Ya, silakan kalau gitu. Mungkin satu hal yang perlu kita ingat juga karena biar bagaimanapun kan ini kita masih harus tetap patuhi prokes yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga pasti berlaku juga di gereja-gereja kita. Jadi sebagai catatan saja yang perlu diingat, mungkin nanti pada saat
tampil. Saya nggak tahu ini apakah akan direkam, akan di-upload ke YouTube streaming live atau gimana, Put? Kemungkinan saya mau hubungi Ibau minta di live streaming sih. Tapi yang hadir untuk malam itu supporternya juga bisa. Karena kemarin saya koordinasi sama Rinai, katanya maksimum kan 270 orang tuh sampai balkon dengan sesuai prokes tuh. Maksimumnya kapasitas kuotanya 270 orang. Nah, rencana saya mau bagi nanti lihat yang kira-kira sektornya banyak anggotanya, mungkin saya kasih agak lumayan banyak kuota supporternya. Yang penting ada hadir di situ, tapi kita juga siarkan live streaming mungkin melalui YouTube-nya Kopda. Tapi saya belum ada ngobrol dengan Ibau, mungkin besok saya akan hubungi karena tadi saya baru tanya-tanya tentang masalah supporter yang secara langsung hadir di onsite. Mungkin itu dari kami, panitia. Oke, kalau untuk standar kapasitas di Temindung, ya mungkin informasi dari Rinai bisa jadi acuan. Tapi memang kita harap jumlahnya tidak akan sampai seperti itulah kalau bisa, karena kekhawatiran kita kan juga tetap harus juga waspada juga, siapa tahu nanti ada yang memantau kita dan segala macam, apalagi kita kan streaming ya, dan ya bisa saja informasi sampai kemana-mana saja gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibatasi lagi jumlahnya sedikit. Nah, kemudian pada saat nanti bisa dikoordinasi lagi lah untuk streamingnya, saya pikir nggak masalah, nanti Putra bisa koordinasi dengan teman-teman multimedia. Untuk penampilan nanti di depan panggung dan juga akan disorot oleh kamera, jadi saran saya untuk vokalis mungkin pada saat maju mungkin boleh tetap memakai masker sampai nanti akhirnya tampil di depan akan menyanyi baru maskernya dilepas gitu. Kemudian tim pengiringnya mungkin kalau bisa tetap pakai masker gitu untuk tim pengiringnya. Seperti itu, nanti setelah menyanyi baru vokalis bisa lagi pakai maskernya gitu. Jadi itu catatannya. Dan kemudian mic yang akan digunakan itu kan mungkin cuma satu dan akan berganti-ganti. Kalau panitia bisa menyiapkan dia punya cover di toko Sima tuh murah aja tuh, kayaknya 2.000 isi 2. Rp2.000 isi 2, bisa disiapin, nanti ada yang PJ khusus untuk setiap tampil mungkin itu diganti deh. Seperti itu. Saran saya aja sih, karena kita tetap patuhin prokes, karena kan ini kan diganti-ganti terus nih vokalisnya, sedangkan mic-nya mungkin cuma itu aja gitu. Jadi nanti selesai tampil akan diganti sarungnya gitu. Hitungannya Rp1.000 satu sarung sih, setahu seingat saya. Yang masih dipakai di Temindung juga gitu. Jadi setiap ibadah kita mesti ganti sarung terus gitu. Jadi itu saja mungkin yang perlu kita perhatikan untuk tetap mematuhi prokes, dan nanti mungkin kalau ada protokol kesehatan yang ada berlaku di gereja mungkin kita bisa ikuti, mulai dari bawah bisa cuci tangan dan segala macam, dan sampai nanti di atas selama ibadah mungkin seperti itu. Ya standar-standar seperti itu aja sih, kayak berlaku di mana-mana lah gitu. Mungkin itu catatan dari saya. Saya mau nanya juga, kira-kira perlu handscoon nggak ya? Yang handscoon untuk plastik tangan itu kira-kira perlu nggak? Apa itu? Handscoon yang untuk di tangan, yang plastik kayak plastik. Kalau kan di mic ada tuh. Nah, apakah perlu juga yang di tangan? Yang bahan karet. Untuk apa itu? Untuk penyanyinya. Kan gantian mic. Untuk hitung uang nggak? Hah? Nggak, siapa tahu kan apakah nggak perlu, nggak apa-apa ya? Nggak usah. Kan ada hand sanitizer juga kan? Oh ya. Ada hand sanitizer, saya pikir aman. Jadi yang penting sarungnya diganti, karena kita cuma pakai mungkin 1 mic atau 2 mic gitu, jadi tetap harus dijaga ininya lah, kondisinya supaya jangan sampai kita mengantisipasi di luar lah, seperti itu. Gitu aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada masukan lagi dari juri yang lain terkait dengan protokol dan hal-hal teknis lainnya. Dari Kak Wilma, ada nggak? Kak Daud, kapan? Aman kan?
Saya mungkin nambahin yang tadi Kak David bilang aja kali ya, karena kalau memang mau sampai 270 orang itu cukup banyak ya orangnya. Banyak penontonnya kalau 270. Sementara ini tempat ibadah, dan kita tempat ibadah juga itu salah satu tempat yang disorot untuk menghindari terlalu banyak keramaian. Jadi jangan sampai ditegur sih, itu aja. Terus mungkin nanti pada saat live streaming itu biasanya kameranya arahnya ke panggung kan ya? Ya, rencananya cuma ke peserta aja. Oh iya, itu tadi maksud saya. Jangan sampai keliling terus ya, kelihatan tuh penontonnya banyak. Iya. Ya, cuman panggung aja. Ya, terus mungkin, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus mungkin tambahan, apakah ini setiap habis penampilan mau dikomentari juri atau enggak? Perlu ada dikomentari nggak kira-kira? Kayaknya nanti langsung disimpulkan pada saat pengumuman aja kayaknya ya. Jadi setiap habis nyanyi nggak ada komentar ya, langsung. Ya, karena kita juga menghindari durasi berkumpul terlalu lama. Itu sebenarnya juga salah satu yang harus kita perhatikan. Takutnya nanti kalau pakai lagi sesi untuk komentar, saya pikir nanti durasinya bisa lebih banyak. Malah komentarnya bisa lebih lama daripada penampilan pesertanya nanti malah. Oke deh. Oke, kalau gitu berarti kesepakatan kita berarti peserta hanya tampil saja, nanti kesimpulan di akhir sebelum dibacakan pemenang-pemenangnya ya. Oke. Mungkin ada lagi sebelum kita cabut undi? Ada pertanyaan mungkin dari peserta seputar kegiatan final nanti? Sebelum kita cabut undi, kalau ada pertanyaan? Kalau diam saja saya anggap tidak ada. Ya, masukan atau minta sarannya juga untuk apa? Untuk pemain musik tadi, kalau menurut saya lebih baik kita tetapkan aja biar sama rata semua, dan takutnya nanti ada omongan misalnya kayak yang band gini, yang gini, ya kan kita akustik jadi gini. Nah, itu takutnya mengurangin omongan yang gitu. Lebih baik kita samakan rata aja sebelum hari H ada miskomunikasi. Oke, nah ini gimana nih? Dewan juri. Ya, tadi kan kita udah sepakat dari awal kalau boleh memakai tim dalam bentuk tim pengiringnya, atau juga mungkin dalam bentuk yang lebih kecil gitu. Karena tetap juga juri akan fokus ke vokal. Jadi saya pikir juri-juri yang ada juga sudah sangat bisa memilah dan memilih untuk yang mana yang dinilai gitu. Karena saya pikir kita akan lebih fokus ke vokalnya, sehingga musik akan kita kecilkan porsinya. Dia hanya sebagai pengiring tok, tidak memegang peran apapun dalam kriteria penilaian kami, dan tidak ada poin untuk itu gitu. Jadi itu intinya. Jadi yang paling penting sih persiapannya supaya lebih mantap, karena dengan penampilan yang full tim sebenarnya juga ada resikonya juga, sebetulnya akan ada resikonya, karena begitu tim tidak punya persiapan yang baik, satu saja yang mungkin miss atau salah, ya itu juga pasti akan mempengaruhi penampilan teman-teman, terutama si vokalis juga gitu. Jadi semua punya faktor kelebihan dan juga kelemahan. Jadi saya pikir karena ini juga event yang jarang masih kita laksanakan, dan ini juga menarik minat anak-anak mudanya untuk bisa ikut serta. Jadi saya pikir ini sajalah kita kasih ruang untuk itu, untuk bisa berkreasi dalam lomba Kopda Idol ini gitu. Yang penting kita sudah tahu porsinya kita seperti apa, itu aja sih. Jadi saya pikir mungkin kalaupun nanti kita takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, kami dari tim juri bisa menyampaikan hari ini bahwa kami akan murni menilai form yang diberikan kepada kami hanya untuk vokalis gitu, bukan kepada pengiringnya. Tidak akan berpengaruh sama sekali dengan pengiring, seperti itu.
Baik, terima kasih Kak David. Ya, jadi itu ya untuk para peserta, jadi nggak usah khawatir. Karena seperti saya bilang di awal-awal tadi juga, kita bukan festival band, jadi aransemen tidak akan masuk hitungan. Jadi memang yang dinilai adalah kualitas dari suara masing-masing penyanyinya aja. Oke, kita cabut undi ya. Ada lagi kan sebelum kita cabut yang mau nanya? Saya sudah kocok deh berapa yang tadi. Kita cabut undinya mulai dari susunan abjad ya. Oke, kita mulai ya. Ini kita sesuaikan abjad aja ya, biar gampang, biar nggak ada nanti takutnya ini kan. Jadi mungkin yang pertama Angelika ya. Ini saya sudah acak tadi. Ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi silakan mau pilih yang nomor berapa? 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini ya. Ini kayak main sulap saya. Ini ya. Nomor 4. Angelika nomor 4. Tolong catatkan. Angelika nomor 4. Oke, selanjutnya habis A, C. Tapi karena Kristi Febriona izin, berarti nanti kita kasih di belakang aja karena dia nggak hadir kan. Jadi kita utamakan yang hadir malam hari ini. Jadi dia terakhiran aja. Habis C, Katy. Katy, boleh pilih ini 1, 2. Ini ya. Iya. Ini ya. Ya. 3. Katy 3. Oke. Habis Katy, R ya, Rahel, silakan pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3 ini ya. Ini ya. 7. Ronald 1. Ini ya. Ini ya. 6. Habis Ronald, Stacy 1, 2, 3, 4. Berapa? Nggak kedengaran suaranya. 3. 1, 2, 3 ini ya. 1. Stacy 1. Habis Stacy, Penny ya? Penny kan? Penny Florencia. Nomor 1, Kak. Ini ya? Iya. Berapa? 8. Willy. Tinggal 2 nih. 1, 2. Ini. 5. Berarti Kristi Febriona nomor 2. Oke, kita sudah selesai. Saya bacakan ya. Yang akan tampil pertama. Tapi kalau makin lama tuh kayak makin insecure. Ya, untuk yang tampil pertama saya bacakan. Yang pertama Saudari Stacy, kemudian yang kedua
Saudari Kristi Febriona, yang ketiga Saudari Kathy, yang keempat Saudari Angelika, yang kelima Saudara Willy, yang keenam Saudara Ronald, yang ketujuh Saudari Rahel, dan yang terakhir nomor 8 Saudari Penny. Ya, jadi itu urutannya. Silakan mempersiapkan masing-masing timnya untuk berlomba di hari Sabtu nanti. Kalau dari saya, materi kita untuk rapat malam hari ini habis. Apakah ada tambahan dari juri atau dari peserta? Ada lagi kah yang mau kita bahas sebelum kita akhiri meeting kita? Ya. Pengumuman pemenang langsung setelah lomba ya? Setelah tampil? Ya. Untuk pengumuman pemenang setelah lomba, tapi yang sesuai dengan edaran kemarin kan nanti katanya juara 1 akan punya dibuatkan video klip. Terus yang semua finalis juga akan dibuatkan video klip itu mungkin nanti akan ada info selanjutnya. Nanti kita koordinasi dengan Kak Titus dan Kak David untuk masalah aransemen dan lain sebagainya atau lagu apa yang akan dibawa. Jadi yang jelas yang juara 1 malam itu akan diumumkan dan saya belum tahu info dari Kak Titus gimana. Harusnya sih uang pembinaan, piagam dan piala harusnya juga langsung dibagikan malam itu. Cuman yang menunda mungkin yang masalah recording. Jadi yang untuk recording mungkin belakangan. Itu aja mungkin. Oke. Oh ya, jangan lupa ya mulainya itu sesuai undangan jam 6, jam 18. Kak Daud ada masukan? Ya, itu yang aku mau tanya tadi. Mulainya itu jam berapa tadi? Jam 6 ya, pukul 18 ya. Ya. Sesuai kita perlu tahu juga konsekuensinya. Kita berusaha durasi, ini kan masalah waktu ya. Nah, seandainya teman-teman peserta ini ternyata lambat, ini kan kita belum ada sepakat nih. Ada urutan-urutannya sudah itu tadi. Kita sepakatnya mulai katakanlah adalah molor-molornya beberapa menit mungkin ya. Tapi kakak sih berharap ini bisa tepat waktu. Karena memang kita melihat durasi ya. Nah, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Kalau katakanlah peserta di urutan pertama nggak datang-datang, sudah jam 6:30 nih misal ya kan? Ya apa risikonya, apa konsekuensinya? Mungkin belum kita sepakat atau sudah ada edaran kata apa? Ya. Oke, terima kasih Kak Daud masukannya. Ya mungkin saya lemparkan ke juri aja ini. Kami panitia ngikut keputusan bersama aja. Kalau seandainya ada yang terlambat gimana? Apakah pengurangan nilai? Apakah didis atau apakah dipindah nomornya? Tapi itu kan harus kesetujuan juri dan peserta kalau kita mau pindah urutan. Mungkin bisa dari Kak David, Kak Wilma, Kak Van yang akan memberi masukan tentang hal ini. Mungkin Kak Van kali, Kak Van atau Wilma? Gimana tadi, Putra? Kalau seandainya ada yang terlambat, Kak. Misalnya nomornya, ya enggak harus yang nomor 1. Misalnya nomor 3 dia tampil kan, ternyata pas nomor 3 enggak ada. Atau yang atau nomor 1 misalnya, seharusnya sudah mulai, belum datang gimana? Gimana solusi dari juri untuk hal tersebut? Ya, kita aja, maksudnya kalau memang belum datang, dia otomatis ke paling terakhir nanti. Mungkin gitu bisa aja kali ya. Jadi gitu ya. Apakah ada pengaruh dengan nilai, Kak? Karena soalnya kalau di gitu kan yang lain enggak ada. Yang penting dia risiko aja dia terakhir nanti. Oh gitu. Oke Kak, kalau dari Kak Wilma dengan Kak David gimana? Sama aja kah? Kalau dari saya, biasanya kalau di kompetisi kalau ada yang telat datang sih diskualifikasi memang. Cuman mungkin gini kali panitia ya,
panitia harus ada yang reminder deh, maksudnya mengingatkan supaya jangan sampai Anda terlambat, memastikan bahwa teman-teman yang akan ikut ke babak final ini sudah ada di lokasi sebelum jam 6, gitu aja kali. Menghindari kalau mungkin jam 6 lewat sedikit 10 menit ya masih bisa ditoleransi, tapi kalau misalnya udah sampai setengah jam, apalagi 1 jam itu kan terlalu lama ya. Jadi mungkin dari panitia harus ada yang mengingatkan juga ke teman-teman. Karena biasanya juga kalau dalam kompetisi, tampil pertama itu ada yang suka, ada juga yang menghindari. Jadi kalau misalnya kita tentukan nanti yang datang terlambat itu akan ditaruh paling belakang, nanti takutnya nomor 1, nomor 2 datangnya belakangan. Gitu. Jadi mungkin diingatkan aja 1 jam atau setengah jam sebelumnya supaya bisa cepat datang. Kan ada cek sound juga, jadi kalau misalnya dia terlambat datang akan sangat fatal, dia tidak cek sound juga gitu loh. Jadi harus ada yang mengingatkan mungkin kalau soal waktu. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Kak David Wilma. mungkin ada tambahan kali. Dari Kak David gimana? Oh ya, Kak Daud. Saya sih berharap beginilah, karena saya tahu persis budaya kita ini gitu loh. Saya nggak pengen budaya kita ini apa namanya, ya saya tahu lah teman-teman bisa disiplin waktu lah ya, karena ini kompetisi, kita buat kompetisi. Saya takutnya khawatir, maaf ya, ketika Panutnya usul tadi, khawatirnya pengen di belakang semua, nanti pura-pura datang lambat semua gitu. Ini kan kita mengantisipasi gitu ya. Jadi harapan saya kita buat ketetapan lah, buat ketetapan yang memang membatasi peserta supaya durasi kita juga berjalan maksimal. Gitu. Karena ini kan 8 orang, nih 8 orang kali 10 saja, itu kalau berjalan normal, kali 10 menit, itu sudah habis 2 jam, hampir 2 jam. Ya, hampir 2 jam itu. Ya, 80 menit, ya kan, 1,5 jam. Itu kalau normal, di 10 menit. Gitu ya. Nah, saya berharap ini, jadi waktu kita betul-betul dapat efektif lah. Gitu ya. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, kalau apa namanya, nomor yang sudah di urutan itu, ya kita konsisten lah dengan itu. Lalu kalau misalnya terjadi apa ya, kita buat konsekuensinya, tidak diskualifikasi lah. Kalau dis ya mungkin masih terlalu kejam lah ya. Tapi kalau usul saya ya pemotongan poin. Karena mau tidak mau kita berbicara kompetisi gitu ya. Kita bukan berbicara ini kesaksian gitu ya. Kalau kesaksian siapa yang mau, siapa yang suka, siapa yang apa ya, kita belajar profesional lah, itu harapan saya. Arahnya kan ke sana gitu ya. Baik, terima kasih Putra. Baik, terima kasih Kak. Dari Kak David gimana? Ya, sepakat aja, saya ikut aja. Tinggal nanti mungkin dipastikan aja jam 6 itu sudah mulai, atau ada daftar ulang dulu atau apa, saya nggak tahu. Diatur aja, nanti mungkin bisa diperjelas aja detailnya apa, rundown-nya, supaya peserta dan juga kita tim juri juga tahu gitu, memposisikan ini kita, waktu kita. Itu aja, Put. Oke, baik, terima kasih ya. Saya setuju, itu nanti mungkin jam 6:15 kita daftar ulang sekaligus persiapan. Jadi jam 6, harapannya jam 6 teng langsung mulai. Dan saya setuju tadi kalau yang terlambat ya konsekuensinya pengurangan poin, karena kita belajar disiplin. Kalau kita cuma dalam gereja aja ikut kompetisinya tidak bisa mengikuti aturan, bagaimana di luar sana kan? Mungkin itu dari saya. Jadi itu untuk diketahui teman-teman peserta ya. Jadi harapkan on time jam 6:15 paling nggak sudah di gereja GKI Mazmur Temindung untuk daftar ulang. Nanti saya akan hubungi lagi jam 5, mungkin saya sudah ingatkan lagi untuk teman-teman peserta bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Mungkin itu aja ya, tidak ada masukan ya. Mungkin satu, mungkin buat teman-teman pengiring, mungkin bisa diinfokan saja, mungkin sebaiknya tetap pakai fasilitas yang ada di Temindung aja ya, supaya kita nggak harus bongkar pasang lagi kalau ada bawa alat sendiri, itu agak ribet kayaknya, dan akan makan waktu kayaknya. Jadi mungkin alat yang sudah ada di gereja itu yang kita pakai untuk iringan. Itu sih mungkin saran saya, supaya jangan lagi bawa alat dari luar dan kita harus setting lagi gitu. Itu aja. Thank you.
Oke, baik, terima kasih masukannya ya. Jadi itu ya. Nah, untuk yang teman-teman kan waktu berapa tadi datangnya jam 6:15 Kak untuk daftar ulang. Kayaknya itu terlalu mepet untuk mereka. Maksudnya 1 jam sebelumnya itu sebenarnya boleh datang karena kan cek sound. Pasti kan mereka akan latihan atau setting alat yang band kan, karena mereka banyak grupnya. Jadi saya kira jangan terlalu mepet datang semua peserta dengan anggota band. Lalu nanti kalau pas tampil ada anggota bandnya yang belum datang, diharapkan pianisnya yang tetap harus ada. Maksudnya tetap kita sesuaikan dengan jamnya. Tidak ada pemain musik tetap dikasih kesempatan untuk tampil gitu. Nah, risiko sudah kan, maksudnya kalau gitu tetapannya. Jadi untuk kalian cek sound itu jangan datang jam 6, jangan datangnya terlalu mepet gitu, karena kalian akan dikasih kesempatan untuk satu band itu akan mungkin ya 10 menit lah atau 5 menit lah untuk cek sound dulu kan, gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, berarti kalau gitu kita jam 5 ya, bisa teman-teman ya, kan itu hari Sabtu juga. Jadi teman-teman diharapkan jam 5 sudah ada di Gereja GKI Mazmur Temindung, sudah lengkap dengan persiapannya, karena kita cek sound dulu. Nanti saya jam 4 akan saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa. Jadi jam 5 daftar ulang langsung, saya persilakan siapa yang duluan daftar ulang itu yang cek sound duluan. Gitu ya. Oke, mungkin terima kasih untuk kehadirannya, khususnya mengucapkan terima kasih untuk para juri yang bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita bahas, kita bicarakan pada malam hari ini bisa kita ingat dan kita bisa laksanakan dengan baik nanti pada hari H. Karena kita tadi sudah mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Saya persilakan pada Kak Van yang bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami sudah melaksanakan meeting kami dengan persiapan untuk teman-teman akan tampil pada final Idol Kopda DKS pada hari Sabtu lusa. Dan kiranya memberkati dalam beberapa hari persiapan mereka agar semuanya dapat dipersiapkan lebih baik dan maksimal. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap kami sebagai juri juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Panitia yang mempersiapkan, Tuhan memberkati, pakai mereka agar semua persiapan teknis dan lain sebagainya dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sebelum bubar kita foto bersama dulu.